aku bener-bener udah punya cita-cita, aku harus kerja keras, harus dikejar, mental mau nggak mau harus terlatih udah dari awal. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Silahkan boleh perkenalan nama dan salah satunya. Nama aku Muhkafa Finandia dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Oke, boleh diceritain kenapa ingin jadi dokter dan kenapa pilih FKUGM, dan selain pilih FKUGM pilih apa lagi? Pertama mau jadi dokter karena jadi dokter itu udah cita-cita aku dari kecil. Dan sedikit cerita, mungkin aku itu lahir dalam keadaan nggak normal, nggak 100% normal. Lalu aku udah 4 kali operasi pinggul, operasi tulang pinggul. Mungkin dari kecil dokter itu sosok figur yang menginspirasi aku. Lalu kenapa pilih FKUGM? Karena UGM itu tempatnya kan di Yogyakarta, dan UGM salah satu universitas yang bagus lah di Indonesia. Ya, jadi mungkin FKUGM pilihan yang tepat untuk aku. Prodi lain yang aku pilih gak ada, cuma FKUGM. Oke, boleh diceritain nggak, kan waktu SMA pasti sebelum SBMPTN daftar SNMPTN dulu. Iya. Itu boleh diceritain SNMPTN daftar kemana, terus akhirnya sampai lolos SBMPTN. Jadi waktu pertama kali masuk SMA dari kelas 10, aku udah cita-cita masuk ke FKUGM juga lewat jalur SNMPTN. Waktu pertama kali kelas 10 itu udah usaha, udah bagusin nilai, udah berusaha nilainya biar rata atau enggak terus meningkat. Tapi kesalahanku, aku baru tahu kelas 12 awal-awal semester 5 bahwa nilai-nilai yang dipakai buat SNMPTN itu ternyata nggak semuanya. Ada nilai-nilai tertentunya kayak fisika, matematika, biologi, kimia. Ternyata itu yang dipakai. Nah, aku baru tahu itu di kelas 12 semester 5. Yaitu agak nyesel juga sih. Nilai-nilai itu kan nggak sepenuhnya naik terus padahal. Lalu aku udah tahu pas waktu pertama kali pengumuman kuota 40% buat masuk SNMPTN itu, aku udah tahu aku nggak keterima di jalur SNMPTN. Aku udah tahu, udah sadar diri. Lalu waktu pengumuman SNMPTN lewat LTMPT, dan ternyata beneran belum rezekinya, belum keterima di SNMPTN. Walaupun udah nebak dari awal, tapi tetap rasanya berat. Lalu waktu itu aku jadiin semua apapun itu pelajaran. Aku sampai di titik terendah hidupnya aku, udah apa-apa rasanya down banget. Lalu di situ aku belajar terus, bener-bener ngejar lewat SBMPTN. Nah, lewat SBMPTN itu alhamdulillah terima. Wah, luar biasa. Terus gimana caranya kamu bangkit dari, kan kamu sempat tadi bilang down ya, apalagi dokter cerita kamu dari kecil. Iya. Gimana cara kamu bangkit terus akhirnya semangat buat belajar buat SBMPTN? Buat bangkit sih akhirnya ya mau nggak mau aku harus tetap maju, harus tetap ngejar cita-citaku, ya harus terus belajar biar bisa keterima di jalur selanjutnya, yaitu SBMPTN. Ada kiat-kiat khusus nggak, misalnya belajar kamu gimana biar, apalagi kan online ya? Iya. Online, terus supaya keep on track dan fokus belajar tuh gimana? Kalau untuk metode belajarnya sih mungkin orang-orang beda-beda. Tapi kalau aku yang penting itu nyatet. Karena kalau nyatet tangan kita nulis itu otomatis terrecord di otak sendiri. Oh ya, jadi sambil nyatet ya? Iya. Oke, sering latihan soal juga? Iya. Terus kan kalau misalnya tahun lalu cuma TPS, iya, dan tahun ini ada TKA dan TPS. Iya. Kamu sempat kaget nggak, dan kayak gimana persiapan ekstra karena harus ada TPS dan TKA? Ya pertama kali waktu tahu ada TPA langsung siap-siap ada TKA itu. Kalau TPS udah tahu kan dari tahun lalunya kan sebelumnya hanya TPS saja. Lalu belajar TKA-nya itu dari tahun yang 2019 ada TKA. Itu dari situ belajarnya. Oh, jadi lewat tryout online juga banyak materi yang belajar. Oke. Karena 2019 awal ada TKA ya? Iya. Berarti kalau awal mula belajar yang buat SBMPTN itu mulai bulan apa? Mulai kalau belajar buat SBMPTN tipis-tipis udah belajar dari awal. Tapi kalau yang baru bener-bener ekstra belajarnya
setelah pengumuman 40% sekolah kuota itu. Kayak udah diperingatin, udah gak terima SNMPTN, gak usah ngarep, udah ikut SBMPTN aja. Udah kayak situ. Oh, kamu nggak ikut 40%? Ikut 40%, tapi rankingnya kurang memuaskan sih buat aku. Oh, Sadar diri tahu. Itu bulan apa kira-kira pas? Itu bulan Februarian kalau nggak salah. Februari tahun ini. Oke, terus kalau boleh tahu untuk belajarnya, kamu apakah bimbel dan gimana bagi waktu belajarnya? Untuk bagi waktu belajar, tiap ada kegiatan jam kosong, aku bener-bener langsung belajar, bener-bener baca buku, ngabisin buku yang tebel-tebel itu, bener-bener tak baca semuanya. Lalu bimbel, jelas ikut bimbel, salah satu bimbel, dan sering ikut tambahan di bimbel itu. Oke, bimbel di Wonosobo? Iya. Oke, itu boleh di-share nggak bimbelnya berapa jam dalam seminggu dan sehari berapa jam gitu? Seminggu dalam 3 kali dan 1,5 jam aja. Oh iya. Tapi, ya? tapi aku benar-benar manfaatin waktu. Misal kalau ada tambahan, malam-malam aku tambahin sendiri gitu. Benar-benar manfaatin waktu yang nggak bener. Yang kalau aku nggak bisa sendiri, aku harus minta tolong ke orang. Itu aku manfaatin buat bimbel biasanya. Ada tutornya ya? Ada. Ya? Iya. Oke. Berarti kalau selain bimbel belajar sendirinya berapa jam sehari? Kalau ada waktu kosong pasti belajar. Oh, kosong terus jadi belajar terus? Iya. Oke, sip. Gimana kalau kamu menyiasati soal-soal yang susah? Kan setiap kita belajar pasti nemuin aja kan soal yang susah. Itu kamu gimana? Soal yang susah, kalau ada soal yang susah, kalau ada soal yang nggak bisa, biasanya aku sendiri kan orangnya penasaran. Aku langsung bener-bener coba cara sampai aku nyaman pakai cara itu dan ketemu jawabannya. Kalau aku ya. Oke, jadi harus sampai nyaman ya buat nemuin caranya ya. Kalau boleh tahu, kan setelah pengumuman dikasih skor ya? Iya. Itu berapa skor yang kamu dapetin? Skor yang aku dapetin kemarin kurang lebih 770 sampai hampir 800. Wow. Itu masih hafal detailnya? Udah lupa? Iya. Ya. Terus soal UTBK 2021 ini apakah mirip dengan 2019 yang TK dan TPS juga? Untuk soal UTBK ini menurutku TPS-nya dibandingin tahun 2020 lalu, TPS-nya lebih mudah dibandingkan tahun 2020 yang TPS saja, dan dibandingkan tahun 2019 yang ada TKA-nya lebih sulit dibandingkan tahun 2019. Oh, oke. Kalau dari jumlah soal dan waktunya sama 2019? Beda. Lebih banyak atau lebih sedikit? Ada yang soalnya jadikan 13, lalu waktunya ditambahi, ada yang ditambahi soalnya fisika, tapi waktunya tetap. Jadi emang harus siap dengan segala keadaan ya. Iya. Oke. Nah terus kan istilahnya kamu bukan dari kota besar ya, bukan dari Jogja atau dari Jakarta gitu. Gimana cara kamu melatih mental nih? Apalagi UGM kan favorit ya, idam-idamkan semua anak di Indonesia. Gimana cara kamu melatih mental supaya nggak kalah duluan sebelum berperang? Kalau aku pribadi sih, aku bener-bener udah punya cita-cita, aku harus kerja keras, harus dikejar. Mental mau nggak mau harus terlatih udah dari awal. Oke. Jadi udah start siap-siap dari awal. Iya. Tapi ini nggak, kalau misalnya lagi belajar jenuh gitu, kamu biasa ngapain? Jujur setelah pengumuman 40% dari sekolah itu, aku biasanya bener-bener nggak ada hiburan, bener-bener bekerja keras, nggak ada entertain sama sekali. Oh, jadi dari pagi sampai malam belajar? Kalau ada waktu belajar ya belajar. Tapi itu sambil sekolah juga nggak sih? Jadwal sekolah? Cuma tugas-tugas saja. Tugas-tugas. Okay. Kalau ini pas hari H kan UTBK offline tapi ya? Iya. Nah, itu kamu ada kiat-kiat khusus nggak biar di hari H tuh ngerjainnya fokus gitu? Mungkin bedanya sih, kalau menurutku semua orang itu di situ ngerasain hal yang sama, sama-sama deg-degan, sama-sama kesusahan, sama-sama ikut bingung juga ngerjain soalnya, tapi tetap harus fokus kejar tujuannya. Oke. Terus terakhir, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada adik-adik yang ingin masuk ke UNIF, khususnya ke UGM? Untuk pesan adik-adik, lebih baik kejar, kalau ingin nyaman, kejar SNMPTN itu dari kelas 10. Fokusin 6 mapel utama, usahain naik dan terus fluktuatif naik gitu.
jangan lupa setiap guru itu punya penilaian yang beda-beda. Ada yang nilainya kadang dari UH aja, ada yang nilainya kadang dari keaktifan aja, ada yang mungkin dari tugas aja, ada yang mungkin kombinasi dari semuanya. Nah, itu perlu ditanyakan satu-satu gurunya itu lebih baik. Kalau enggak, kadang-kadang ada yang tiba-tiba jeblok, enggak tahu karena apa. Nah, itu. Kalau yang SNMPTN, kalau yang untuk mau fokus SBMPTN, kalau menurutku lebih baik kalian sekolah ala kadarnya aja, sekolah biasa aja, tapi kalian tetap fokus materi-materi SBMPTN nanti. Soalnya kalau kalian fokus sekolah, terus kalian ikut SNMPTN, mungkin mental kalian bisa down karena nggak keterima di SNMPTN-nya. Sehingga makanya harus fokus di SBMPTN aja. Oke, jadi harus fokus ke tujuan prioritas kita ya. Oke, jadi thank you banget Kava atas waktunya, singkat tapi sangat padat dan sangat bermanfaat. Semoga nanti Kava dilancarkan kuliahnya ya. Amin. Dan dilancarkan untuk menjadi dokter. Dan teman-teman yang di sini juga bisa terinspirasi dari Kava.